Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membacanya, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadap buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur datang. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu, membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun yang menyaksikan melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah
sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel, penyemangat belajar. Hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang-orang untuk memotivasi diri tak juga memberikan saya semangat dan gairah untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 sampai 15 menit saja. Lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin kalau saya menderita? Apa tak terlihat beban derita di wajah saya, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting loh, seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya sedang menderita. Bahkan, kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara semua tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sekarang ini sedang dibuli sepi dan dikepung rindu. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan? Tidak ada yang mampu. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita. Bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil, dia sudah ada bersama kita, menjadi teman kita, dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum mempunyai nilai guna. Pagi, siang, sore, atau bahkan malam, dialah yang selalu ada setia di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin pergi bertamasya, ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan, kita lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam saja, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh handphone
harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A R R A Y A N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya, tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bayangkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya akan melantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada suatu keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti ini, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya dan saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenang pada saat-saat dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamsya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simple, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo singkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya
bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan. Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggal, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya. Selain untuk hal-hal penting saja, tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, dulu asyik dan begitu intim dengan handphone mereka masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ia ada di dalam kepala saya. Dia menjadi denyut di jantung saya. Saya sudah amat mencintainya. Terlalu dalam mencintai, atau kalian akan menderita seperti saya. Ryan, ada apa nak? Berapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.